Bisa lihat slide saya ya? Bang, tadi suara aku di ruang hadap. Bisa lihat suara saya? Eh, bisa lihat. Bisa lihat slide saya ya? Bisa, Pak, bisa. Nah, ini sekarang terkait dengan saya lupa nih. Mohon maaf untuk pengisian nama kelompok dulu yang kuis online. Itu nanti akan saya share setelah ini ya. Kalau kalian ingat di salah satu soal di kuis online itu kan ada pertanyaan ya. Pertanyaan. Kita berbicara tentang larutan sekarang. Nah, saya sudah lupa apakah gambar ini muncul di kuis online itu atau tidak. Tapi kalau kalian perhatikan, ini kan ada mbak-mbak ya. Mbak-mbak yang minum es teh. Mungkin itu lemon tea atau lime tea karena ada jeruknya di situ. Nah, sekarang saya mau tanya, ini kalau perhatikan, ada beberapa komponen yang bisa kita perhatikan nih di sini, di gambar ini. Kalau kita berbicara tentang larutan. Yang pertama, wah, ini ada air nih. Terus kemudian kan teh ya. Kalau teh tanpa air kan gimana makannya? Gimana minumnya? Tidak bisa. Terus kemudian, wah, ada es teh, ada esnya. Terus kemudian di sini ada gula. Kita perhatikan juga, wah, ada tehnya sendiri. Terus, wah, ada pemandangan, ada jeruk. Saya mau tanya penasaran aja nih. Yang larutan yang mana? Ini kalau misalnya kalian ingat kuis online kita, kalian ingat mungkin jawabannya. Yang mana? Yang perhatikan nih, di antara poin-poin ini, yang merupakan larutan itu yang mana? Yang teh, Pak. Eh, Yang teh, teh, Pak. Teh, 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 Pak. teh. Ada yang lain? Air teh, Pak. Air teh. Oke. Ada yang lain lagi? Bisa ada, Pak. Saya mau tanya nih. Aduh, salah. Larutan itu ada berapa fase kira-kira pelarutan? Maksudnya gini, kalau kita kemarin belajar wujud zat itu kan ada tiga yang mainstream ya, atau di luar plasma. Yang pertama ada larutan cair, ada cair, gas, padatan, gas, cair, padat. Apakah larutan itu bisa berada dalam ketiga fase itu? Kira-kira bisa enggak? Bisa dijawab dalam chat Bisa. atau hanya cairan saja? Nah, Bisa, Pak. kalau lihat dari sini, selain teh, apakah ada juga larutan yang lain? Adakah larutan yang lain di sini, di gambar ini? Kalau kalian perhatikan ini ya, wah teh itu larut. Nah, tehnya larut, molekul tehnya larut di dalam air. Tapi coba perhatikan, kalau kalian lihat definisi dari pembagian, apa namanya, pembagian atau klasifikasi materi dulu, larutan itu adalah campuran yang homogen gitu ya. Campuran yang homogen. Artinya apa? Zat terlarutnya itu tidak bisa lagi dibedakan dengan pelarutnya. Sama, tidak bisa kita bedakan. Contoh, kalau saya melarutkan gula, air, gula. Bisakah kita melihat ada gula di sana? Kan tidak bisa ya. Atau Nggak air bisa, garam. Pak. Air garam. Kalau kita larutkan air garam, garam di dalam larut air, apakah kita bisa melihat garamnya? Kan tidak. Itu larutan. Tidak. Campuran yang homogen.
Sementara kalau teh, kita kan masih bisa lihat tehnya ya. Mana tehnya? Yang coklat-coklat itu kan tehnya. Makanya sebenarnya teh itu bukan dikatakan sebagai larutan sejati gitu ya. Walaupun semuanya tampaknya cair, dia lebih tepat disebut sebagai koloid. Koloid di mana masa apa partikel zat terlarutnya itu masih bisa tampak pada larutan yang dihasilkan. Jadi dia koloid. Kalau larutan sejati tidak bisa dibedakan. Jadi tadi kalau misalnya ada yang jawab teh kurang tepat. Yang tepat teh itu koloid, susu itu koloid. Nah, air sirup yang ada pewarnanya itu koloid. Sekarang kalau misalnya teh itu tidak tepat, kira-kira yang ada enggak larutan dalam gambar ini? Gula, Pak, gula. C. Gula di sini Es adalah gula pasir itu ya. Coba perhatikan, ada enggak di sini? Pertanyaan pertama ada atau tidak? Kalau yang kedua, nggak ada. apa? Air, Pak. Devin. Oh, air bukan. Air itu pelarutnya. Saya jawab ya, biar cepat, guys. Ini apa ini? Gambar pemandangannya itu kan ada tulisan kalau Oksigen, Pak. perhatikan, oh ada gambar. Kalian bisa lihat anu saya enggak? Kursor saya enggak? Bisa, Pak, bisa. Nah, kalau misalnya kita lihat ini, itu kan ada gambar oksigen, O2, CO2. Ini kan sebenarnya adalah kalau lebih pasti gitu, saya tadi bilangnya pemandangan sih ya. Ini adalah udara. Nah, kira-kira udara itu larutan atau bukan? Bukan. Larutan. Nah, udara itu adalah larutan. Udara itu adalah larutan dalam fasa gas. Kenapa larutan? Tidak bisa dibedakan antara gas oksigen, gas CO2 maupun gas N2 yang terlarut. Sehingga kalau misalnya salah satu contoh larutan gas itu apa? Ya salah satu contoh yang mainstream udara. Udara itu adalah larutan gas. Sekarang saya mau tanya tambahan nih. Kalau larutan padat, adakah? Dan kemudian yang kedua contohnya apa? Gula batu, Es Pak. batu. Es batu, Pak. Larutan padat, larutan padat. Woi, woi, larutan padat. Sekarang tidak ada di Alumut. gambar ini. Apa deh? Emas aluminium. Emas aluminium. Maksudnya gimana? Emas sendiri atau aluminium sendiri? Itu aluminiumnya yang kuning nggak kelihatan sama kuningnya emas, Pak. Maksudnya aluminium dicampur emas gitu loh. Kalian pernah tahu kuningan? Kuningan? Tahu Kuningan banget. buat Tahu, tahu, gamelan. Pak. Gong, Pernah, gong. Pak, pernah. Nah, kuningan itu dari logam apa kira-kira? Tembaga, Pak. Tembaga. Cuma tembaga atau ada campuran yang lain? Tembaga sama seng. Tembaga dan seng, Pak. Tembaga, Tembaga dan seng. tembaga dan seng. Benar, kuningan itu adalah campuran antara tembaga dan seng. Cara membuatnya gimana? Ya dilebur, gitu kan ya. Nah, kalau sudah dicampur tembaga dan seng, itu sudah dilebur, kan sudah tidak bisa lagi dibedakan. Mana yang tembaga, mana yang seng. Maka itu dinamakan sebagai larutan, larutan padat. Kalau misalnya tembaganya yang banyak gitu ya. Oh, tembaganya itu 70% atau 90%, sengnya 10%, maka ya pelarutnya adalah yang jumlah spesiesnya lebih banyak. Tapi itu dinamakan larutan padat. Bahasa yang lain disebut dengan aloy. Aloy, larutan padat. Nah, kenapa kita membahas ini? Karena pada akhirnya nanti kita akan membahas tentang ini nih,
larutan. Bab 5 ini kita dalam minggu ini kita akan membahas tentang larutan. Khususnya definisi larutan dan juga nanti larutan cair. Ada beberapa konsentrasi dalam larutan yang perlu kita perhatikan. Makanya nanti kita akan mempelajari tentang definisi dan sifat larutan, konsentrasi larutan, sifat koligatif larutan, asam basa, dan reaksi presipitasi. Buahnya ini dua minggu untuk dua ini. Asam basa dan reaksi presipitasi ini mestinya minggu depan. Minggu ini adalah konsentrasi larutan dan sifat koligatif larutan. Pada pertemuan yang kali ini kita akan membahas tentang definisi dan sifat larutan serta konsentrasi. Hari Jumat kita lakukan kuliah secara offline di TW1 ya. Nah, tadi larutan itu adalah campuran yang homogen dari dua zat atau lebih. Eh, ini ngapain ini kok ada bahasa Inggrisnya masih belum terhilangkan. All areas evenly distributed, part mix evenly uniform. Bentar. Kalau misalnya nih, di sini ada pasir, terus kemudian mbaknya ini masukkan pasir, maka kan di sini akan jadi larutan, bukan larutan ya, campuran antara pasir dengan air. Wah, kayak semacam ini disebut dengan campuran tapi yang heterogen, bukan larutan. Tapi kalau misalnya nih saya punya sugar, gula, masukkanlah ke dalam air, maka kita akan mendapatkan campuran yang homogen. Campuran yang homogen dinamakan dengan larutan. Sehingga fase apapun ketika pelarut dan zat terlarut itu tidak bisa dibedakan lagi, fasenya sama, itu dinamakan dengan larutan. Nah, larutan dapat memiliki lebih dari satu solut atau larut. Jadi komponen larutan itu ada dua. Yang pertama, zat terlarut atau solut. Yang kedua adalah zat pelarutnya atau solvent. Kalau tadi orang minum, mana nih? Orang buat air gula, maka zat terlarutnya itu adalah gula, pelarutnya adalah air. Nah, tapi ada beberapa informasi nih. Larutan itu dapat memiliki lebih dari satu solut. Jadi zat terlarutnya itu bisa lebih dari satu. Contohnya apa? Ada yang pernah diare, diare, mencret. Aduh, bahasanya kasar ini mencret. Diare. Itu kan kalau parah gitu kan minum oralit ya, oralit. Pernah minum oralit? Ada yang pernah minum oralit? Angkat kaki. Wah, pulang deh. Pernah minum oralit? Ada yang pernah minum oralit? Zaman sekarang apa ada yang minum oralit ya? Kenapa? Oh, pernah. Rasanya gimana? Rasa Hmm, jeruk, Pak. iya. Tapi ada asinnya gitu nggak sih, Pak? Gimana rasanya? Rasanya gimana? Halo Mbak, tadi gimana? Ya, kayak kecut, Pak. Oh, kecut toh. Saya kok setelah pernah Kayak minum, garam, Pak. Iya, minum rasanya oralit tapi asin, kok Pak. kok tidak kecut ya? Dicampur jeruk paling. Oralit itu kan agak asin-asin gitu ya. Sebenarnya juga agak ada rasa manis-manisnya gitu, bukan karena titik-titik kanu itu ya, minuman kemasan itu ya. Ada manis-manisnya, ada asin-asinnya. Ya memang karena oralit dibuat dari garam, terus kemudian ada juga gulanya untuk apa namanya agar air itu tidak keluar. Agar fungsinya oralit adalah kan ada garamnya. Itu nanti agar sel bisa menyerap air dari agar sel tubuh itu bisa menyerap air sehingga tidak dehidrasi gitu loh ya. Nah, kalian kalau mau uji coba, coba aja gini. Misalnya mbak-mbaknya ini kalau misalnya pengen shock gitu besoknya, coba aja malam-malam gitu beli bakso yang kuahnya asin, makan aja. Terus habiskan semua kuahnya itu. Habiskan semua kuahnya, kuah yang asin. Terus kemudian minum air yang banyak. Coba aja lihat besok paginya gitu. Wah,
berat badannya lah auto naik 1 kilogram bisa jadi makan. Wah, tiba-tiba shock. Yang gendut, shock sedih. Kalau yang agak kurus, pengen beratnya naik, seneng. Wah, beratnya naik. Tapi itu kenapa? Ya karena sel tubuh menyerap air. Nah, kalau orali tadi yang dilarutkan itu kan adalah air dan gula, maka bisa dikatakan solutnya itu kan lebih dari satu. Sehingga di sini larutan dapat memiliki lebih dari satu solut. Hanya terdapat satu solvent umumnya. Solvent memiliki proporsi yang lebih besar. Sehingga kalau misalnya di sini kita melarutkan sesuatu, ya sudah yang kecil itu yang menjadi solut. Solvent atau pelarut itu jumlahnya lebih besar. Terus kemudian ini contoh beberapa jenis larutan, kalau misalnya solvennya itu padatan, solutnya padatan, maka dia akan menghasilkan suatu larutan padat yang dinamakan dengan aloy. Contohnya apa? Beras ini kuningan kali ya, kuningan. Steel, baja itu juga campuran. Kalau misalnya solutnya itu padatan, solvennya liquid misalnya ya contohnya air gula bisa atau salt water, air garam. Gas yang larut dalam suatu solid, gas yang larut dalam suatu padatan, contohnya apa? Air bubbles in ice cubes. Air bubbles in ice cubes. Kalian bisa bayangkan ya, kadang kalau misalnya kalian beli es, itu kan ada yang bening sekali. Terus kemudian ada yang putih-putih. Nah, yang putih-putih itu disebabkan karena adanya air bubbles atau gelembung-gelembung udara di dalam es itu. Coba aja bayangkan kalau misalnya tadi mana nih? Mbaknya ini minum es, kalau esnya, nah kayak gini ini jernih dia, tidak ada air bubblesnya. Tapi kalau kalau es ini berwarna putih-putih, itu memang ada air bubblesnya. Itu juga salah satu bentuk larutan. Batu apung itu juga sama. Liquid contohnya mixed drinks atau alkohol 20%. Maka kan ya 20% alkohol, sisanya apa? Air. Gas dalam larutan. Contohnya apa? Soft drink. Karena ini kan CO2 larut dalam air. Sekarang saya dulu ada pertanyaan kan ya. Kenapa O2 yang notabene dari strukturnya itu O, O, wah ini kan asimetris gitu ya. Simetris gitu ya. Yang dari kalau dari strukturnya itu kita lihat dia sebagai suatu senyawa nonpolar, tapi bisa larut dalam suatu senyawa polar. Contohnya apa? H2O, air. Makanya ikan bisa hidup atau kalau ditambah perlu diaerasi agar oksigennya bisa larut nanti dikonsumsi oleh ikan. Kenapa? Nanti kita bahas. Walaupun pada dasarnya pelarutan itu eh, like dissolve like, tapi kita nanti perhatikan non polar itu seharusnya larut dengan polar, tapi pada suatu keadaan non polar pun bisa larut dalam senyawa polar. Kenapa? Nanti kita lihat, kita bahas setelah ini. Kalau gas dalam gas di gas ya air lah. Air itu apa? Udara maksudnya. Nah, sekarang ini interaksi dalam larutan. Interaksi dalam larutan itu ada interaksi antara ini solvent dengan solvent. Lah, wajar ya, air dengan air kan pasti akan ada. Solut dengan solut, yaitu zat yang terlarut dengan zat yang terlarutnya. Atau yang ketiga itu adalah interaksi solvent dengan solut. Pada akhirnya dialah yang membentuk apa namanya larutan. Dan kalau prinsip pelarutan pada dasarnya sederhana saja nih. Prinsip larutan, cairan itu yang saling melarutkan satu sama lain disebut dengan miscible. Kalau bisa saling melarutkan satu sama lain. Air yang biasanya sama sifatnya, polar dengan polar. Miscible itu contohnya yang mana? Ini nih, ada etanol, etanol itu polar, etanol itu CH3 berkaitan dengan OH. Nah, karena ada OH-nya di sini, dia bersifat polar. Densitas elektron menuju ke OH, polar. Air juga sama, polar.
etanol dan air bisa saling melarutkan, itu dinamakan dengan miscible. Sementara cairan yang tidak melarutkan satu sama lain disebut immiscible. Ya contohnya apa? Water dan toluena. Yang melarutkan itu hanya salah satunya saja. Sementara prinsip larutan ketika membuat suatu larutan itu like dissolve like. Yang apa namanya? Pelarut polar itu akan melarutkan senyawa polar. Non polar itu akan melarutkan senyawa non polar. Contohnya apa? Ya air itu bisa melarutkan alkohol, tapi air tidak bisa melarutkan minyak. Minyak itu non polar. Misalnya ini nih, molekul non polar terlarut dalam pelarut polar. Non polar. Contohnya ini, dua senyawa. Bentar ya. Prinsip larutan, like dissolve like. Dua senyawa dengan gaya antar molekul yang sama cenderung dapat larut satu sama lain. Molekul nonpolar terlarut dalam pelarut nonpolar. Contohnya apa? CCl4, CCl4 karbon tetraklorida larut dalam C6H6 heksena. Itu sama-sama nonpolar. Wajar lah. Terus kemudian molekul polar larut dalam pelarut polar. Contohnya apa? T2H5OH atau etana larut dalam air. Senyawa ionik lebih larut dalam senyawa polar. NaCl itu lebih larut ke dalam H2O. Nah, sekarang saya mau tanya, kenapa tadi O2 yang notabene nonpolar itu bisa larut dalam air? Jadi walaupun prinsip ini berlaku umum, tapi ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan lagi gitu ya, khususnya kalau di kimia. Karena gini, secara strukturnya O2 ini kan wah simetris gitu ya. Elektron itu terdistribusi secara merata, maka dia nonpolar. Tapi pada kenyataannya CO2 itu bisa larut dalam air. Kenapa? Karena dia itu memiliki pasangan elektron bebas di sini. Pasangan elektron bebas. Dan karena sifat O2 itu bersifat oksigennya, bersifat elektronegatif, maka dia itu bisa membentuk ikatan yang dinamakan dengan ikatan hidrogen dengan air. Jadi akibat adanya ikatan hidrogen dengan air ini, makanya dia bisa larut di dalam air. Walaupun secara teoritis, jika kita melihat dari distribusi elektronnya, si oksigen ini bersifat nonpolar. Jadi ada pertimbangan itu pula yang menyebabkan suatu gas yang kira-kira nonpolar itu bisa larut dalam air. Nah, gitu ya. Jadi karena memang oksigen itu bersifat elektronegatif dan juga karena ada pasangan elektron bebas yang menyebabkan dia atau memungkinkan dia membentuk ikatan hidrogen dengan air sehingga dia bisa larut dalam air. Itu aja sih. Ada pertanyaan? Tugas kalian di sini kan masih nunggu sambil menahan kantuk kali ya. Karena masih masih deskripsi. Nanti kalau sudah ada hitungan agak melek mestinya. Sementara tadi kan gini, larutan itu ada zat yang terlarut, ada zat yang melarutkan. Kelarutan itu adalah jumlah maksimum zat terlarut yang larut dalam sejumlah tertentu pelarut. Jadi intinya, kalau saya memiliki 100 ml air, maka berapa jumlah maksimum saya bisa melarutkan zat tertentu. Misalnya nih, zat terlarut yang berbeda memiliki kelarutan yang berbeda. Contohnya, ini di sini ada NaCl. NaCl jumlah maksimum zat terlarut yang bisa larut dalam 100 ml air pada suhu 100 derajat Celcius adalah 39,12. Maka kelarutan CNaCl itu ya segini, 39,12 gram per 100 ml air. Sementara AgCl dalam kondisi yang sama, 100 ml dan 100 derajat Celcius, itu kelarutannya hanya 0,0021. Dari sini, maka mana yang memiliki kelarutan lebih tinggi? NaCl ya. Setuju? Setuju. Oke. Jawaban satu orang mewakili semua orang. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kelarutan. Contohnya, yang pertama memang suhu. Kalau suhunya tinggi, maka laju pelarutannya tinggi.
Contohnya ya kalau kita ngaduk gula dalam air panas kan lebih cepat daripada mengaduk gula di air dingin. Kemudian juga partikel. Ukuran partikel yang lebih kecil, maka laju pelarutannya juga akan lebih besar. Dan kemudian mixing atau pengadukan. Proses pengadukan itu akan meningkatkan laju kelarutan. Kenapa? Ya karena energi kinetiknya lebih tinggi saja. Tubrukan antar molekul lebih banyak sehingga dia akan lebih cepat larut. Dan kalau kita misalnya lihat di sini, seiring dengan meningkatnya suhu, kelarutan suatu senyawa itu juga akan semakin meningkat. Khususnya apabila yang naik ini nih, KNO3. Dari awalnya rendah menjadi sangat tinggi. Sementara NaCl itu stabil dia pada kenaikan suhu. Nah, sementara itu, kelarutan yang saya sebut seperti ini adalah kelarutan dalam cairan. Ada juga kelarutan dalam gas. Kelarutan gas kelarutan gas dalam cairan dipengaruhi oleh tekanan di permukaan larutan. Jadi coba perhatikan gini nih. Ada enggak yang belum pernah minum minuman bersoda? Malah sekali kalau belum pernah minum minuman bersoda. Kalau belum pernah ya habis ini cari apa namanya? Sprite atau Coca-Cola terus kemudian minum aja. Kan sudah pernah merasakan minuman bersoda. Bersoda. Kalau yang dari kalau mungkin bisa nyanyi sekalian lagi lah sambil nyanyi-nyanyi lagu zaman dulu. Coca-Cola, Coca-Cola gitu. Kalau ada yang tahu dari sebelah. Ada yang tahu lagu itu enggak dulu pernah viral deh. Pernah tahu tapi lupa, Pak. Ya itulah pokoknya ya. Saya mau nyanyi juga suaranya jelek, enggak nyanyi ya. Nah, gini, Coca-Cola itu kan ya. Itu kan disebut minuman berkarbonasi. Kenapa kok bisa berkarbonasi? Jadi di sana itu CO2 itu dilarutkan di dalam air. Iya enggak ya? Dilarutkan ke dalam air. Makanya jadi berkarbonasi. Kalau kalian buka Coca-Cola, terus kemudian ketika dibuka itu langsung cas, wah CO2-nya sudah banyak yang hilang tuh. Kalau misalnya kita minum, cengkring-cengkringnya gitu berkurang. Tapi kalau misalnya kita buka Coca-Cola, buka lempeng saja ketika kita minum, rasa sengatannya itu lebih tinggi. Kenapa? Karena masih banyak CO2 di sana. Ini pertanyaannya, kenapa CO2 itu bisa larut? Gitu kan ya. Nah, CO2 itu bisa larut karena memang dilarutkan. Prosesnya gimana? Ditekan. Ditekan gitu ya. Jadi ditekan. Dikasih tekanan yang tinggi. Wadah, terus kemudian dikasih CO2, ditekan. Akibat tekanan yang tinggi itu, kelarutan CO2 di dalam air menjadi semakin banyak. Cengkring-cengkring tadi itu. Tapi kalau tekanannya rendah, nanti juga keluar lagi. Paham ya? Nah, jadi hukum Henry, kelarutan gas dalam suatu cairan itu berbanding lurus dengan tekanan gas di atas larutan. Tekanan gas di permukaan larutan berbanding lurus dengan konsentrasi gas dalam larutan. Misalnya poinnya adalah kalau kita dulu di buku zat, tekanan gas itu sebanding dengan konsentrasi gas. C. Molaritas gas tersebut, terus kemudian K. konstanta yang bergantung pada suhu. Tapi intinya tekanan gas itu berbanding dengan konsentrasi. Atau sebaliknya, konsentrasi itu sebanding dengan tekanan. Misalnya seperti ini nih, saya punya air, terus kemudian air ya, terus kemudian di atasnya itu saya kasih CO2, tekanan 1 atm, tekanan 1 atm. Apakah kira-kira CO2 itu bisa larut dalam air pada tekanan atm? Itu bisa, tertentu gitu. Contohnya ya sudahlah, kalau misalnya di sini ada air, di sana ada CO2, tekanan 1 atm, maka ada yang larut segini nih, CO2. Nah, CO2 kalau misalnya larut dalam air itu akan membentuk senyawa bikarbonat.
senyawa karbonat atau bikarbonat. Ya tergantung dari tingkat reaksinya ya. Itu sebenarnya yang menyebabkan kalau misalnya ya suatu saat air air kan pH-nya netral, Aquades. Tapi kalau misalnya dibuka lama-lama di udara, itu pH-nya lama-lama akan turun jadi 5 atau 6. Kenapa loh? Kok tiba-tiba bisa turun pH-nya? Ya karena ada CO2 dari udara yang larut dalam air membentuk asam bikarbonat dan itu menurunkan pH. Dong ya. Sebenarnya itu juga yang berpengaruh, itu juga kalau di atmosfer atau di bumi gitu ya, kenaikan emisi karbon, kenaikan jumlah karbon di atmosfer itu akan sangat berdampak pada biota laut, bukan hanya berdampak pada pemanasan global. Kenapa? Biota lautnya juga akan terdampak. CO2 yang semakin banyak di atmosfer itu akan menyebabkan jumlah CO yang larut dalam air laut itu menjadi lebih besar. Konsekuensinya apa? pH air laut itu akan turun, pH-nya akan turun. Kalau pH-nya akan turun, beberapa hewan itu dan tumbuhan atau organisme laut ya tidak cocok tinggal di sana. Minimal kerang-kerangan itu akan terganggu kehidupannya, lebih cepat aus. Kerang-kerangan kan kalsium karbonat, kalau ada pH yang turun, dia akan lebih mudah terurai gitu ya. Jadi tidak nyaman dia hidup, daya hidup organisme laut menjadi turun. Nah, itu efek dari CO2 emisi. Nah, kalau di sini kita memang gunakan nih CO2, ya sudahlah, dia larut pada tekanan ATM. Ketika tekanannya itu saya tingkatkan, dipres gitu ya, misalnya ya, dipres. Ketika volumenya turun, tekanannya tinggi, maka jumlah CO2 yang larut itu akan semakin besar. Ketika ditekan lagi juga akan semakin besar. Nah, inilah proses yang digunakan untuk membentuk minuman berkarbonasi. CO2 itu ditekan di dalam air sehingga menjadi air soda itu tadi. Nah, tapi sebenarnya gini, kalau ketika CO2 itu masuk ke dalam air, dia akan membentuk asam karbonat ya, atau bikarbonat depan. Itu akan menurunkan pH, sehingga sebenarnya kalau air biasa saja dikasih CO2, itu rasanya akan cenderung asam-asam gitu, cenderung asam. Sehingga makanya untuk menyamarkan itu minuman berkarbonasi kan gulanya banyak. Atau memang dikasih, oh rasa lemon ya sekalian saja gitu. Gitu. Jadi intinya tekanan gas dalam suatu cairan itu kelarutan gas dalam suatu cairan itu dipengaruhi oleh tekanan di permukaan larutan tersebut. Nah, ini tadi kan kelarutan solut butik gram solut ini kan tadi kelarutan suatu senyawa dalam sebagai fungsi suhu ya. Lanjutlah. Jadi proses kelarutan sudah ya. Dong, sekarang kita akan mikir. Kita perlu berpikir tentang konsentrasi. Ingat, larutan tadi ada zat solut yang terlarut dalam suatu pelarut atau solvent. Nah, jumlah zat terlarut dalam suatu larutan itu dinamakan dengan konsentrasi. Konsentrasi. Konsentrasi itu adalah jumlah suatu zat terlarut dalam satu larutan. Ada beberapa konsentrasi khusus yang menghitung dia jumlah zat terlarut per jumlah pelarutnya gitu misalnya. Tapi secara umum konsepnya adalah jumlah zat terlarut dalam suatu larutan. Misalnya ini nih, saya turunkan ke bawah. Konsentrasi larutan adalah jumlah solut atau zat terlarut dalam sejumlah tertentu pelarut. Itu bisa juga. Atau jumlah zat terlarut dalam suatu larutan umumnya. Nah, konsentrasi tadi ditentukan oleh jumlah zat terlarut dan pelarutnya. Tentu saja ya, karena kan jumlah pelarut itu merupakan jumlah larutan kan adalah jumlah zat terlarut dan pelarutnya. Konsentrasi bisa dibedakan menjadi beberapa. Contohnya ini, molaritas,
molalitas, normalitas, persen berat, persen volume, fraksi mol, ppm, ppb, dan selanjutnya. Sekarang kita lihat ini. Molaritas. Ingat enggak? Molaritas itu adalah mol N per liter larutan. Jumlah mol per liter larutan. Mol per liter. Jadi kalau misalnya kita ingin menghitung konsentrasi suatu zat dalam bentuk molaritas, maka kita harus cari dulu molnya, terus dibagi dengan liter larutan. Liter larutan. Jadi kalau volumenya tadi dalam 100 ml, maka perlu diubah dulu menjadi liter. Nah, karena mol itu kan, ini kan jadi mol itu kan gram per mr gitu ya. Per, kalau misalnya larutan, itu kan misalnya dalam 100 ml, maka 100 ml larutan itu kan, kalau misalnya dijadikan dalam liter, itu kan, salah nih, mana nih? Volume kalau dijadikan dalam mililiter itu volume mililiter itu kan perlu dibagi dengan 1000 untuk jadi liter, maka kita bisa ubah molaritas itu sama dengan gram per mr dikalikan, kan balik ya kalau diperbesar dengan 1000 per volume larutan. Jadi ada dua. Konsep utamanya molaritas itu adalah mol per liter larutan, atau kalau kita jabarkan menjadi gram zat terlarut dibagi mr-nya kali 1000 per volume larutan dalam mililiter. Itu aja sih. Nah, sekarang ada yang dinamakan dengan molalitas. Molalitas. Molalitas itu mirip seperti molaritas, lambangnya M kecil. Molalitas itu adalah jumlah mol zat terlarut dalam kilogram pelarut. Dalam kilogram pelarut. Atau secara umum ini bisa nih seperti ini. N per kilogram pelarut. Nah, kalau pelarutnya tadi dalam gram, setiap gram kan perlu dibagi 1000 gitu ya. Jadi ya sama saja. Akhirnya kalau diubah gram itu, maka ini salah ini ya. Salah ini. M kecil seharusnya. M kecil, molalitas itu sama dengan gram per mr kali 1000 per gram pelarut. Ingat, ini kalau molalitas itu pelarut ya. Sementara kalau molaritas tadi zat terlarut. Larutan, larutan. Dong, ada pertanyaan? Sekarang kita lihat dulu ini. Sudah ada molaritas, terus kemudian ada molalitas. Sekarang kita akan membahas yang ketiga, normalitas. Kan normalitas ini ya. Normalitas. Normalitas kalau di sini ini dinyatakan gini. Normalitas sama dengan EK ini simbolnya ekivalen gitu ya. Ekivalen per volume. N sama dengan M kali A. Wah, agak pusing nih. Normalitas itu ekivalen per volume, sementara normalitas M kali A. Wah, kemudian dituliskan N sama dengan M per MR kali 1000 per volume kali A. Coba perhatikan nih. Normalitas larutan itu sama dengan ekivalen zat terlarut. EK kan ekivalen zat terlarut. Nanti saya jelaskan ya. V-nya volume larutan. M-nya itu molaritas. A-nya valensi atau banyaknya ion.
M-nya itu massa zat terlarut. Gampangannya itu gini loh. Ekivalen zat terlarut. Jadi normalitas itu bisa dihitung dari molaritasnya. Jadi normalitas itu adalah M kali A tadi nih misalnya kalau di sini. A itu adalah valensi, banyaknya ion. A kali M. M ini yang mana? M ini yang molaritas ini ya. Sementara A ini apa? Banyaknya ion. Misalnya pada suatu asam. Pada suatu asam itu dihitung dari jumlah H dan OH plus yang dihasilkan. Contohnya gini. HCl itu kan akan terurai menjadi H plus plus Cl min. Kan gitu ya. HCl-nya saya tahu HCl itu adalah 0,1 molar. Berapa normalitasnya? Maka dalam hal ini molaritas HCl itu adalah A. A-nya itu apa? Jumlah ion yang dihasilkan. Ion yang mana? Dihitung dari jumlah ion H plus atau OH min yang dihasilkan. Di sini ada H plus, jadi di sini nih. H plus kan 1. Iya kan ya? Dong. Kali 0,1 molar. Mana ini? Sehingga normalitasnya ya 0,1 normal. Dalam senyawa atau ion-ion atau asam-asam monoprotik itu menghasilkan satu ion, H plus, atau basa yang menghasilkan satu ion OH min, kalau NaOH, maka normalitas itu biasanya sama dengan molaritas. Contohnya nih, kalau misalnya nih, sekarang saya mau tanya, kalau HCl, udah jadi asam sulfat, H2SO4 0,2 molar, maka berapa normalitasnya? Jawab langsung di chat atau jawab langsung boleh dah. 0,2 molar H2SO4 berapa normalitasnya? Angkat tangan, jawab langsung boleh atau di chat. Mana nih? Ada yang jawab sukma 0,4 normal. Yang lain jawab dulu. Harus ada 3 orang yang menjawab baru saya jawab. Hadiah 0,4. Oke, jawabannya benar. Jadi jawabannya adalah 0,4. Kenapa? H2SO4 itu menghasilkan 2H plus ya. Tambah SO4 2 min. Karena A-nya itu 2, maka ya normalitasnya 2 kali 0,2 molar. 0,4 molar. Itu normalitas. Dong ya. Na bahasa berlaku sama. Tapi yang dihitung ekivalennya itu adalah jumlah OH yang dihasilkan. Kalau NaOH ya sudah 1 kali M. Karena OH-nya 1. Oke ya. Sekarang lanjut. Banyak ini konsentrasi. Ada juga yang dinamakan dengan fraksi mol. Fraksi mol. Coba kita bayangkan tadi. Saya buat larutan oralit dari NaCl dan gula. Jadi zat terlarut saya apa? Ada gula, ada NaCl. Gitu ya, dong. Dari situ kita kan bisa mendapatkan molnya si NaCl. Gitu kan ya? Dari massa NaCl dibagi MR-nya NaCl. Coba perhatikan yang saya sampaikan. Dan dari situ pula karena volumenya sama. Dan dari situ pula saya juga bisa mendapatkan mol si gula. Dari mana? Massa gula dibagi dengan MR-nya gula. Mungkin gitu kan ya? Maka di sana ada dua jenis substans, ada dua jenis senyawa, yaitu ada mol A dari apa namanya garam tadi, atau mol B
dan juga mol si B, gula tadi. Paham ya? Dong ya? Kan ada dua molnya di sini. Nah, fraksi mol adalah berapa fraksi mol zat tertentu. Misalnya, XA, XA itu adalah fraksi mol zat A, atau misalnya kita sebut tadi fraksi mol NaCl, maka ya bisa dihitung dari jumlah mol zat A dibagi dengan mol total. Mol totalnya ya mol A tambah mol B. Dong ya? Pokoknya ada dong, dipaksa dong. Terus kemudian kalau mol B, fraksi mol B, ya seperti biasa, mol B dibagi mol total. Sehingga fraksi mol A tambah fraksi mol B itu nilainya akan 1. Dong, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ini mungkin Nggak masih ada, Pak. lihat-lihat, Nggak ada. aman lah ya. Sementara yang selanjutnya adalah ini nih, persen berat. Persen berat. Persen berat itu bisa dituliskan dengan weight, persen weight, atau persen massa. Sama saja. Ingat, kita masih sama-sama di bumi gitu ya. Jadi massa dan berat relatif sama karena gravitasinya dianggap sama. Paham ya? Kan kalian tidak mungkin di Mars toh saat ini. Nah, jadi fraksi berat ya sama saja sih. Kalau misalnya ada campuran nih, gula dan garam. Massa, gula dan garam. Udah deh, gula dan garam. Nah, ya fraksi berat itu sama seperti fraksi mol, berat persen berat. Berat zat pertama dibagi dengan berat zat total. Ya sudah, gitu aja. Berat zat pelarut W1, berat zat terlarut dikurangi berat zat di, di, per zat terlarut plus pelarut, gitu aja sih. Kalau persen volume juga sama. Volume zat terlarut dibagi dengan volume pelarut ditambah volume zat terlarut dibagi dengan volume zat terlarut tambah volume pelarut kali 100%. Gampang lah, icik kiwir. Sekarang tambahannya satu lagi, itu adalah ppm, part per million. ppm. Ini satuannya abstrak, bisa apapun. Pokoknya ketika membentuk 1/1 juta, maka dia dinamakan ppm. Contohnya kalau misalnya massa seperti apa? Massa ya, ppm dalam massa, ini ppm, ya misalnya miligram per kilogram. Benar nggak ini? Miligram per kilogram. Benar, Pak. Benar. Benar ya. Kenapa? Ya karena kalau kilogram ini kita ubah menjadi kilogram ini kita ubah menjadi miligram, kan jadi 1 kilo hekto deka gram desi senti mili, miligram per miligram. Jadi sama ya, oke ya. Dong, kalau misalnya gram per kilogram itu berapa ppm? Gram per kilogram itu berapa ppm? 0,1 Kak, Pak. Gram per kilogram berapa ppm? Miligram per kilogram kan 1 ppm. Kalau gram per kilogram, ada yang jawab 1/1000. Bukan.
1/1000 kan karena wah gramnya jadi 1000, pernya jadi 1 juta. 1000 kali 1 juta 1/1000 gitu ya. Nah, 1/1000 itu berapa ppm? Bulat pertanyaannya. Logika aja nih. Gram per kilogram, maka jadinya ya, mana ini habis? 1000 ppm, Hidayatullah. Ding ding, benar. Jadi gini, ppm kan pokoknya 1/1 juta. Nah, kalau di atasnya itu ada 100, maka ya 100 ppm. 100 kali 1/1 juta. Kalau misalnya gram tadi kan ya 1000 ya. 1000 kali 1 mg/1 juta, maka 1000 ppm. Gitu ya. Sekarang saya mau tanya, pertanyaan tambahan. Persen berat, ini kan dalam satuan persen kan ya. Kalau saya mau tanya, 1% itu setara dengan berapa ppm? Ingat, saya di pojok kiri. 100% itu 100% itu maksudnya apa? Zat terlarutnya itu 100%, larutan itu terdiri dari 100% zat terlarut. Paham ya? Artinya 100% itu setara dengan berapa ppm kalau 100%? Kiri atas. 100% berapa ppm? Ini bermain logika aja dulu. Konsepnya 100% itu artinya zat terlarutnya total adalah zat terlarut itu 100%-nya. Kalau misalnya ada 100 zat, maka 100-100-nya itu adalah zat terlarut. Itu kan 100%. Itu sama dengan berapa ppm 100% itu? 1 ppm bukan, Pak? Bukan. Bukan. Kalau 1 ppm artinya dalam 1 juta hanya ada satu zat tersebut. Sementara Hmm, 100% dalam 100 sesuatu, 100-100-nya itu ya zat itu. Analog dengan dalam 1 juta sesuatu, kalau 100% ya, kan total. Dalam 100 juta sesuatu, dalam 1 juta sesuatu, maka kalau 100%, ya 1 juta itu adalah senyawa itu. Kalau demikian, 100% itu berapa ppm? Jawab. Ada yang jawab 1000, bukan. Intinya, total 100% kan seluruhnya adalah zat terlarut, toh. Itu jadi berapa ppm? Jawabannya adalah, Sowan ya, ada yang jawab nih. 1 juta, Ida Ayu Saila Nadia Putri. Langsung saya jawab, centing. Mana ya emotnya ya? Benar, 1 juta. 100% itu sama dengan 1 juta ppm. 1 juta ppm kan artinya dalam 1 juta ada 1 juta. Gitu kan ya. Jadi kan seluruhnya ya senyawa itu. 100% itu setara dengan 1 juta ppm. Sehingga kalau 1%, balik pertanyaan tadi, mana pertanyaan saya ya? Ini 1% itu berapa ppm? Ya. 1% berapa ppm? Hadiah cah 10.000 ppm.
Benar, 10.000. Jadi gitu ya, konversi-konversi persen dan satuannya. Nah, sekarang ada tambahan nih. Ini masih karena full, jadi saya pindah aja. Kalau kita beli HCl, HCl itu satuannya gini tuh. Oh ya, kadang gini, secara teknis, ini informasi tambahan saja nih. Secara teknis kadang ya, orang buat ppm itu gini, miligram per liter. Miligram per liter itu sama dengan ppm. Kadang orang-orang teknis di lab itu, oh tolong buatkan berapa miligram per liter itu sama dengan anu ppm. Kenapa? Kenapa, ayo? Benarkah ini? Ini saya tulis saja langsung ya. Ini benar pada kondisi tertentu. Umumnya digunakan untuk suatu standar ppm yang pelarutnya adalah air. Air. Kenapa air? Karena densitas air, karena densitasnya air, 1 kilogram air itu berapa liter? Kan setara dengan 1 liter, gitu loh ya. Atau 1 liter air itu kan sama dengan 1 kilogram. Paham ya? Densitas air, densitas air. Makanya kalau kalian coba aja timbang 1 liter air itu masanya berapa? Kira-kira lah yo 1 kilogram gitu. Nah, karena miligram per liter itu biasanya digunakan untuk suatu sistem teknis atau apapun di laboratorium atau di proyek yang pelarutnya by default adalah air. Kenapa? Karena dalam 1 liter air itu sama dengan setara dengan 1 kilogram kan ya. Kan kalau dihitung lagi akhirnya jadi miligram per kilogram. Jadi ppm. Nah, kadang gitu juga. Oke ya. Ada juga ppm, oh, mikrogram per mililiter. Itu juga ppm. Kenapa? Ya hitung sendiri. Mililiter, tapi dalam mililiter air ya. Air. Ini masih dalam mikrogram per mililiter. Ini dalam khusus untuk pelarut air. Ya sama tadi, mililiter ubah jadi densitasnya menjadi gram, nanti kan akan kelihatan mikrogram per gram gitu misalnya ya. Mikrogram itu kan sama dengan 10 pangkat min 6 gram. Otak itu aja sih. Nah, sekarang ada tambahan gini. Kalau kalian beli HCl, konsentrasi tertinggi itu kira-kira adalah 37% HCl dalam air. Jadi, HCl, konsentrasi tertinggi HCl itu 37%. Sementara kita di lab, kita akan buat HCl tadi, wah Pak Oyi bilangnya 0,1 molar. Bagaimana mengkonversi 37 mililiter, 37% HCl ini menjadi molaritas? Nah, untuk mengkonversi ini kita bisa gunakan densitas. Hmm? Densitas. Densitasnya itu misalnya 1,19, kok jelek tulisan saya ya, gram per sentimeter kubik misalnya. Nah, atau gram per mililiter sama aja. Nah, bisa dihitung secara rumus sederhananya gitu ya. Molaritas, tulisannya jelek lah, bentar. Tak delete dulu. Kalau kita mau menghitung molaritas, jika diketahui itu adalah persen, maka molaritas itu
sama dengan, saya lupa. Apa ya? Persen kali 10 kalau tidak salah ya, per kali densitas per mr. Coba aja kita hitung ya. Saya ambil kalkulator. Gak lupa nih rumusnya. Jadi kira-kira ini akan setara dengan 12 kali ya. Coba sih. 37. Ya, benar. Persennya ini adalah langsung ya nilainya ya 37. Nanti kalau kalian menurunkan, sebenarnya rumus ini bisa diturunkan nih. Dari mana? 37 kan persen volume atau persen massa bisa dianggap gitu ya. Karena dalam air, volume dan massanya sama tadi. Terus kemudian densitas, maka bisa diturunkan dari 37% ini, persen volume atau persen massa ya. Terus kemudian molaritas itu adalah gram per mr per liter, karena mol per liter, gitu kan ya. Dan dari, densitas, gram per mililiter atau gram per sentimeter kubik. Dihubung-hubungkan akhirnya keluar ini. 37, jadi persennya tidak diubah menjadi 0,37 karena sudah langsung persennya saja. 37 kali 10 kali 1,19 bagi MR-nya berapa? 36,5. Ketemunya sekitar 12,06 molar. Nah, itu konversi dari persen menjadi molaritas. Rumusnya yang ini. Nah, sekarang ini bahas sendiri nih. Jenis larutan. Kalau larutan jenuh itu mengandung sejumlah maksimum zat terlarut yang dapat larut gitu ya. Terus maksimum lah. Sementara unsaturated yang belum larut itu ya jumlah zat terlarutnya itu masih kurang dari jumlah maksimum zat terlarut sehingga masih bisa digunakan untuk melarutkan lagi. A supersaturated solution contains more solute than is possible to be dissolved. Jadi kalau zat yang super jenuh itu sudah tidak itu atau kelewat jenuh gitu ya, itu sudah tidak bisa lagi melarutkan zat terlarut. Untuk mengatasinya maksudnya untuk melarutkan lagi biasanya dilakukan beberapa hal. Yang pertama, warm the solvent, suhunya tadi ditingkatkan sehingga kelarutannya akan meningkat. Ya, atau evaporate some of the solvent carefully so that the solute does not solidify come out of solutions. Ini cuma interdefinisi saja sih. Lanjut ya. Lu banyaknya. Nah, sudah. Sementara larutan itu juga dibagi menjadi dua, larutan elektrolit dan non-elektrolit. Larutan elektrolit adalah senyawa yang jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan larutan yang dapat menghantar arus listrik. Intinya menghasilkan ion positif dan negatif. Contohnya apa? Ini nih, larutan elektrolit kuat, NaCl, karena dia akan terdisosiasi menjadi Na+ dan Cl-. Kalau non-elektrolit, dia tidak menghasilkan ion. Karena tidak menghasilkan ion, maka dia tidak bisa mengalirkan arus listrik. Contohnya apa nih? Air gula. Air gula kan molekul gulanya itu akan terdispersi saja menjadi ion-ion gula. Tidak bisa mengalirkan arus listrik. Kalau misalnya non elektrolit, kalau elektrolit lemah contohnya apa? Asam-asam lemah, CH3COOH, CH3COOH, asam asetat, cuka. Ini kalau mengalirkan air melerik ini lampunya karena mengalirkan listriknya teralirkan sedikit. Kalau misalnya NaCl strong lah. Jadi gitu aja. Ada pertanyaan? Sambil mikir-mikir pertanyaan, silakan absen dulu. Tidak ada, Pak.
Mungkin ada pertanyaan mengenai perkuliahan, Pak. Apa pertanyaan apa? Untuk hari Jumat besok offline kah, Pak? Atau online? Informasi dari koordinator itu untuk SKPB boleh online, boleh offline. Nah, kan sudah selesai UTBK-nya. Kita usahakan offline untuk kelas kita. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Nah, saya bentar-bentar ya. Sudah absen semua? Sekarang saya ada pertanyaan nih. Ini pertanyaannya. Dikerjakan, nanti tunjuk jawaban hasilnya. Minuman teh merek Tit mengandung 6 gram gula. Ini loh 6 gram gula, 16 gram gula. Ini loh. Coba perhatikan ini ya. Takaran saji 225 mililiter dalam satu sajian kemasan. Sementara ini sajian per kemasan itu dua, sehingga ya ini mestinya 450 mililiter. Per takaran saji itu gulanya 16 gram. Wah, banyak. Jadi kalau minum kalau habis minum teh ini satu botol itu kalian sudah mengkonsumsi 32 gram gula. Wah, mantap. Gula itu yang menyebabkan gemuk sebenarnya tambahan ya, bukan melulu lemak. Apalagi lebaran makan manis-manis terus ya, berat badannya naik lah. Minuman teh merek Sostro mengandung 6 gelas gula. Keceplosan. Untuk satu takaran saji sebanyak 225 mililiter. Jika gula yang dikandung dalam tersebut berbentuk sukrosa, misalnya ya sukrosa, C12, H22O11, dan kandungan tehnya diabaikan, jadi perhatikan komponen air dan gulanya saja, maka misalnya diketahui nih RC12, ARH1, dan O16, hitunglah konsentrasi molaritas gula dalam teh kemasan. Gampanglah ini. Yang kedua, konsentrasi molaritas. B. Bude Darmi, wah, Bode nih, Bode. Ingin menjemput dua orang tamunya dengan teh tersebut. Punya tamu nih, sayangnya hanya ada satu teh. Maka ia mencampur seluruh isi teh botol tersebut. Jadi ini anggap saja satu takaran saji ya. Anggap satu takaran saji. Kan ini dua takaran, nggak usah diperhatikan. Jadi satu takaran saji ini tok yang 225. Maka ia mencampur seluruh isi teh botol tersebut dengan 500 mililiter air. Jadi ingat, tadi cuma 225, satu takaran saji. Jadi tambah dioplos, oplosan, teh oplosan. Jadi 225 tadi di- dengan ditambah 500 mililiter air. Dan menambahkan 2 sendok gula. Tambah gula. Yo, ben rodok warnane coklat-coklat ngono tok dadine ya, minum air gula. Setiap sendok setara dengan 15 gram gula. Jadi 16 gram gula itu kira-kira sudah 1 sendok ya. 2 sendok. Tentukan apakah rasa gula teh oplosan tadi itu sama, kurang, atau lebih manis daripada teh hasil awal tadi yang ini. Justifikasi jawaban saudara dengan memberikan perhitungannya. Oke, silakan dikerjakan.
Ayo coba kerjakan. Berapa? Sudah ada yang ketemu, silahkan jawab. Coba di hitungannya ditunjukkan. Kalau bisa share apa enggak ya di chat ya kalian ya. Hardiansyah misalnya. Berapa konsentrasinya? Ada yang Hardiansyah oplosannya lebih besar. Sementara Ida Ayusaila jadi uyeh ya, enggak anu. Oh ini direct ya. Ada yang ketemu? Saya angkat tangan yang sudah ketemu. Setelah ini sudah selesai soalnya angkat tangan, angkat tangan. Jawabannya.
Jadi jawabannya ini ya. Mana ya? Mana ya? Coba pahami. Ini jawabannya sama seperti jawaban Ida Ayu Saila Nadia Putri yang dijawabkan Japri. Tidak usah Japri. Tuh, ini jawabannya tadi. Ingat tadi 225 satu satu ini tadi asumsinya satu satu takaran saji ya. Jadi gini, molaritas gulanya tadi kan ada 16. Massa MR gulanya itu 342 kali 1000 karena volumenya 225 maka 0,208 molar. Nah, terus kemudian kita perlu cari tahu dulu konsentrasi akhir setelah dioplos itu berapa. Nah, konsentrasi molaritas itu kan adalah jumlah mol zat terlarut per volume total. Nah, kita cek dulu nih, gulanya tadi itu kan asalnya dari dua. Jadi, yang pertama, gula asli dari minumannya. Yang kedua, gula tambahan. Nah, gula awalnya berapa? Ya kan 16 gram dibagi 342, 0,0467 mol. Terus gula yang ditambahkan itu kan 30 gram, kan 2 sendok tadi ya, dibagi 342, 0,0877 mol. Maka molaritasnya itu adalah mol total dibagi volume total, gitu aja. Mol totalnya berapa? 0,0467 tambah 0,0877 dibagi 0, sudah wis, itu dulu, 0,134 jumlahnya. Sementara volume total, ingat ini tadi satu takaran saja aja, asumsinya 225 tambah 500 menghasilkan 725. Nah, M akhir, molaritas akhir ya 0,134 mol per 0,725. Hasilnya 0,1848. Karena konsentrasi oplosan akhir itu kurang dari konsentrasi awal, ya rasanya itu kurang manis. Itu aja. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada, Pak. Paham? Paham, Pak, paham. Oke. Sudah jam segini. Saya rasa perkuliahannya untuk hari ini sampai di sini ya. Ada pertanyaan? Aman? Di PPT ini ada beberapa pertanyaan. PPT-nya kan juga sudah kalian bisa download kan? Bukan ini, Deng. Benar itu ya. Iya, Pak. Kalian kan juga sudah ada PPT ini. Ini kerjakan ini. Untuk kita bahas atau kita cek hari Jumat nanti. Latihan soal. Ini ya. Molaritas. Tadi saya ada pertanyaan. Molaritas atau molaritas ya Pak? Molaritas M. M besar. Kalau tidak ada pertanyaan, boleh bisa kita akhiri sampai di sini ya. Terima kasih atas kedatangannya. Terima kasih juga Bu Devi yang sudah bergabung. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Pak. Iya, Pak.